Vincent Keimer berhasil menundukkan Ramesh Babu Pragnananda dalam lanjutan turnamen Tata Steel 2026 yang berlangsung di India. Pada pertandingan ini, Vincent Keimer memegang buah hitam dan memiliki 2 langkah brilian, sedangkan Pragnananda memiliki 1 langkah blunder yang mengakibatkan kekalahan. Bagaimana pertandingannya berlangsung? Langsung saja kita mulai analisanya. Pragnananda sebagai putih memulai dengan C4, dibalas E5, English opening, kemudian G3, kuda ke peta F6, kemudian gajah fianchetto. Ini adalah English opening variasi King English ya. C6 dimainkan, D4, tantangan pertukaran pion, ditolak dengan dorongan pion ke petak D6. Kuda berkembang ke petak C3 mengontrol petak pusat, berlanjut dengan kuda ke petak A6. Pion didorong dan terjadi pertukaran pion di petak D5. D6 didorong oleh hitam mempersiapkan gajah fianchetto, kemudian kuda berkembang ke petak F3. Pengembangan perwira sekaligus mempersiapkan raja untuk rokade, kemudian gajah ke petak G7, rokade dari putih dan gajah berkembang ke petak D7. Kuda bermanuver ke petak E1 dilanjut dengan H5 oleh hitam, ingin membongkar sayap raja, kemudian kuda naik ke petak D3 dan H4 terus didorong pion H. Menteri ke petak B3 mengancam pion yang ada di petak B7, kemudian diantisipasi dengan menteri ke petak B6 sekaligus tantangan pertukaran menteri. Putih menolak dan memilih gajah ke petak E3, dilanjut menteri kali menteri, menciptakan pion tumpuk di sayap menteri dari putih, tetapi keuntungannya adalah lajur A yang terbuka, semi terbuka untuk putih. H3 dimainkan oleh hitam, kemudian gajah ke petak H1, dilanjut gajah ke petak F5, mengancam kuda, bersiap ditukar ya kalau tidak dipindah, dan menciptakan 2 pion tumpuk. Kuda ke petak B5, tapi kemudian hitam memainkan raja ke petak D7, langkah great move memberikan pengawalan terhadap pion, tapi tetap dimakan oleh Pragnananda dengan kuda kali pion di D6, pengorbanan perwira. Diterima oleh hitam, raja kali kuda dilanjut dengan kuda kali pion yang ada di E5, memberikan 2 kudanya ya, secara cuma-cuma. Tapi kalau ini dimakan, ada ancaman ini ya, skak, dan raja tidak bisa mundur, harus naik ke petak D4 yang ini akan sangat rawan untuk diserang. Ini ya, langkah lanjutannya adalah benteng ke petak C1, mempersiapkan benteng ke petak D1 untuk memberikan skak mat. Jadi langkah itu tidak dipilih oleh hitam dan memilih benteng ke peta F8, memberikan pengawalan terhadap pion, juga menghindari forking. D4 dimainkan, gajah ke petak D4, kemudian benteng ke petak E8, memberikan ancaman terhadap kuda. Kuda dilindungi oleh pion, kemudian gajah tarik mundur ke petak H8. Skak dilakukan dan raja turun ke petak D7, kemudian diskak lagi, raja naik lagi, diskak lagi. Pragnananda sudah siap dengan hasil remis ya, tapi kita menolak karena sudah unggul 1 perwira. Raja bergeser ke petak C7 dan kemudian skak oleh gajah ke petak E5. Raja digeser ke petak D7 dan langkah blunder dari Pragnananda yaitu kuda ke petak D6, memberikan ancaman terhadap benteng. Di sini Keimer memiliki langkah brilian yaitu boom, kuda ke petak G4 dengan tujuan makan gajah. Akhirnya kuda lebih memilih memakan pion yang ada di petak B7 dan kuda kali gajah, pion kali kuda dan gajah kali pion ya. Di sini bisa kita lihat pion dari pion senternya jadi berkurang ya, dan ada ancaman terhadap pion dan memberikan kudanya secara gratis ini ya.
Tapi Pragnananda tidak memilih untuk memakan kuda dan menjaga pion yang ada di center di lajur D. Kemudian kuda bermanuver ke petak B8 dan benteng kali pion. Dilanjut raja bergeser ke petak E7, bersiap melarikan diri ya. Cek dilakukan dan kuda naik ke petak F6. Kuda ke petak C4 memberikan ancaman terhadap gajah dan kuda melindungi gajah dengan bermanuver ke petak D7. Selain itu juga menutup benteng ya. D6 dimainkan, kemudian benteng ke petak C8 dan gajah ke petak D5. Benteng bergeser ke petak F8, ke petak E8 maksud saya. Dilanjut dengan dorongan pion ke petak E3 dan benteng naik ke petak C5 dari hitam, kemudian B4 ancam dan boom, sacrifice the rook, pengorbanan kualitas ya. Benteng ditukar dengan gajah, dimakan oleh hitam, oleh putih maksud saya, dan kemudian gajah turun ancam benteng. Benteng tarik mundur ke peta D1 dan terjadi pertukaran di sini ya. Pengurangan perwira karena hitam sudah unggul 1 perwira ya. Raja bergeser ancam benteng, kemudian benteng bergeser lagi ke petak B7 mempertahankan baris ke-7 ini, dan dilanjut dengan gajah ke petak B3 mengancam benteng. Benteng naik diancam lagi, kemudian benteng turun ancam gajah dan gajah pindah ke petak E4 memberikan ancaman terhadap benteng. Benteng naik ke petak B6 dan kemudian benteng ke petak D8 oleh hitam. B5 dimainkan dan kemudian boom, hilang lagi 1 pion dari putih. Jadi memang tugas dari hitam di sini adalah menggerogoti pion-pion yang ada di sayap menteri ini ya, untuk mengurangi pion-pion dari putih. Kemudian raja naik ke petak F2, dilanjut dorongan pion ke petak F5 memperkuat gajah. Benteng bergeser ke petak A6, kemudian pion terus didorong oleh hitam. D4, benteng ke petak D4, kemudian G4 mengunci pion yang ada di sayap raja, jadi tidak bisa bergerak pion-pion dari putih. B6 dimainkan, kemudian gajah ke petak B7 ancam benteng. Benteng serang balik gajah dan kemudian benteng lindungi gajah. Dilanjut dengan benteng ke petak D3 dan memberikan peluang kepada hitam untuk dapat pion lagi ya setelah gajah ke petak E4 ini. Benteng mundur, kemudian benteng makan pion, benteng ke petak A1 dan benteng ke petak C6. Pion didorong ke petak B3 dan gajah ke petak B4 ancam benteng. Benteng disusun, kemudian raja naik ke petak E5. Tujuannya adalah tidak mau ditukar ya bentengnya ya, karena kalau tetap di E6 maka akan ditukar bentengnya. Akhirnya benteng ke petak E2 oleh putih dan benteng ke petak C3 mengancam pion. Pion dilindungi, kemudian gajah menambah tekanan terhadap pion, dan benteng ke petak E1 oleh putih dilanjut dengan gajah ancam benteng, kemudian benteng bergeser ke petak A2 dan gajah turun ke petak C5. Benteng disejajarkan di petak E2 dan gajah kali pion. Benteng naik ke petak A8 dan gajah ke petak C4. Skak dilakukan dan raja bergeser ke petak F6 menghindari skak lanjutan ya, karena tidak bisa dijaga oleh gajah. Benteng ke petak E1 dan kemudian skak oleh hitam dan raja harus turun, tidak bisa naik, jadi raja turun ke petak G1. Gajah ke petak D5, kemudian benteng ke petak F1 dan permainan ditutup dengan langkah boom, gajah ke petak C6. Benteng tidak bisa pindah dari lajur E ini karena menjaga pion, tapi tidak ada tempat yang aman lagi untuk benteng, maka benteng harus berpindah ya di posisi ini.
Misal kita ambil contoh ke peta C8, maka ada jawaban skak, raja tidak bisa bergerak, wajib ditutup, skak lagi, raja bergeser, kemudian skak lagi, checkmate ya. Jadi itulah kenapa di langkah ke-63 ini setelah gajah ke peta C6, putih atau Pragnananda memutuskan untuk menyerah. Jadi seperti itu ya teman-teman analisanya untuk partai antara Vincent Keimer ini dengan Pragnananda. Dan di turnamen ini Pragnananda tidak bisa berbuat banyak, sama seperti rekannya Arjun Erigaisi yang lebih parah ya, berada di peringkat 13. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe ke channel Enpasan Chess. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.